kita jangan sampai menghabiskan umur memikirkan virus buatan manusia. Tidak usah kepikiran. Anda minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini virus, Pak. Ini adalah virus yang dibuat oleh manusia dan didukung oleh bala tentaranya jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Masuk faedah yang terakhir, yaitu faedah ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-faidatu tsamina, faedah yang ke-8 yang dikumpulkan oleh Hatim Al-Asam. Beliau mengatakan, Anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluk. Ba'duhum ila dinar wa dirham. Wa ba'duhum ila al-mal wal mulki. Wa ba'duhum ila al-hirfa was sina'ah. Wa ba'duhum ila makhlukin mithlih. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Fatawakkaltu 'ala Allah fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Faedah ke-8, Hatim berkata, Anni ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat, aku mengamati, kulla wahidin, setiap manusia, mu'tamidan ala syai'in makhlukin, mu'tamidan bersandar atau mengandalkan kepada jenis makhluk. Ba'duhum ila dinar, sebagian manusia andalannya kepada dinar wa dirham. Wa ba'duhum, sebagian manusia mengandalkan ilal mal wal mulki, kepada harta dan kekuasaan. Wa ba'duhum, sebagian lagi dari manusia, ilal hirfa was sina'ah, mengandalkan pekerjaan dan kerajinan. Was sina'ah, sina'ah itu kerajinan, keterampilan. Jadi Hatim Al-Asam ini laporan kepada gurunya. Yang terakhir, wahai guruku, aku lihat manusia ini kok aneh ya. Punya Tuhan yang sudah menjamin kehidupannya, tahu Allah sebagai Tuhan, dan mereka yakin Allah yang menanggung kehidupannya. Tapi aneh, aku lihat manusia ini masih ada yang mengandalkan makhluk. Yakin gak panjenengan rezekine wis ditanggung Gusti Allah? Yakin. Kita yakin Allah yang menjamin kehidupan kita, Allah. Cuma saya lihat ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai sebagian manusia itu mengandalkan kepada dinar, dirham, rupiah, dolar. Dicelengi duit. Aku lek ndak duit kate mangan apa aku, Beb? Dolar ini, Beb, dikumpulkan, nanti tahun depan insya Allah ada kenaikan. Kok tak ijolno? Aku tambah soge. Jadi meragukan kekuasaannya Allah.
Padahal dia faham Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah nyiptakan makhluk, pasti dijamin kehidupannya. Cuma aneh, wahai guruku. Tak delok-delok menungso iki aneh. Sik menuhankan uang. Sebagian lagi kepada harta. Ada lagi kepada kekuasaan. Lek aku ndak cedak mbek bupati, aku ndak cedak mbek Pak Camat, aku ndak untuk kerjaan. Wis nyedek ae nang bupati, nyedek ae nang pejabat. Walaupun ya bohong-bohong sedikit, muji-muji bupati ini wis tak apa-apa wis, pokoknya untuk duit. Nggih. Berani bohong, tujuannya apa? Untuk mendapatkan uang. Nanti kalau orang ini ditegur, ojo cedek-cedek pejabat. Apa maning jabatane ndak bener itu. Loh terus aku kerja apa? Lah terus anak bojoku mangan apa? Nah, mulai sudah. Ini manusia sudah mengandalkan makhluk lainnya. Bukan mengandalkan, bukan bersandar kepada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dhum ilal hirfa. Sebagian lagi mengandalkan kepada pekerjaan walaupun haram. Dia kerjanya tidak kena rentenir. Atau dia menjadi teller bank. Kan di situ ada transaksi ribawi. Di situ ada transaksi tidak benar. Dia ngandalkan kehidupanku, Beb, ya dari kerjaan ini. Kalau saya tinggalkan ini pekerjaan, lah terus aku mangan opo, Beb? Lah terus aku kerja apa maneng? Koyok-koyok ndak ono rezeki sing halal di dunia nih. Dia menyangka Allah itu kayak nggak mampu ngasih pekerjaan kepada dia. Coba kalau Anda yakin kepada Allah, aku tinggalkan pekerjaan ini karena aku takut kepada Allah. Aku niat insya Allah metu teko kerjaan sing ndak bener iki, Allah jamin pekerjaanku. Insya Allah Anda akan mendapatkan pekerjaan yang lebih nikmat dan lebih barokah dari sebelumnya. Cuma kita coba-coba. Kita ini merasa takut. Mau meninggalkan pekerjaan yang tidak benar takut. Apa iya ya? Lek aku metu toko kene mau ndantuk kerjaan ya apa iki? Loh. Anda ragu. Kalau memang benar-benar dijamin sama Allah Ta'ala. Pasti ono dalane. Pasti ada jalannya. Cuma kita coba-coba ya. Coba sih, masuk iyo omongannya Beb Ja'far bener. Loh. Dicoba. Yakin, bukan percobaan. Allah itu bukan untuk percobaan. Yakin. Allah bakal ngasih jalan keluar ketika kita dalam kesempitan. Pasti. Sebagian lagi ada keterampilan. Pinter. Gaya mebel pinter. Ngelukis pinter. Keterampilan hebat. Kerjaanku teko iki, Bib. Lek aku ndak iso kerja koyo ngene, ndak terampil. Aku ndak iso mangan. Duh, inilah manusia. Dia menyangka pekerjaannya, keterampilannya, itulah yang menyebabkan dia hidup. Padahal yang memberi rezeki itu Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan yang melata di atas bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'amaltu fi qouli ta'ala. Aku kemudian mencermati firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Allah sudah mengatakan, siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Fatawakkaltu 'alallah. Maka aku, wahai guruku, aku bertawakal sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku yakin fahuwa hasbi, dan aku yakin, wahai guruku, Allah yang akan mencukupi aku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik Tuhan yang dipasrahkan. Kalau Anda pasrah kepada Allah, bukan berarti tidak bekerja ya. Ikhtiar silahkan. Cuma jangan sampai mengandalkan pekerjaan sebagai kehidupan. Jangan. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau di dalam kitab Adabus Sulukil Murid, beliau menjelaskan begini.
Manusia itu mendapatkan rezeki ada dua cara. Bisabab wa mujarrad anis sabab. Ada kalanya orang itu mendapatkan rezeki dari sebab, pekerjaan, keterampilan. Ada kalanya orang itu mendapatkan rezeki mujarrad anis sabab, tanpa bekerja dari soge. Itu ada. Ada dua macam orang itu di dalam mendapatkan rezeki. Beliau mengatakan kalau ada orang di antara kita ditakdir sama Allah menjadi hamba yang mendapatkan rezeki melalui pekerjaan, maka beliau menasihati, jangan andalkan pekerjaan Anda di dalam mencari rezeki. Ojo andalno. Le aku ndak kerja, ndak iso untuk rezeki aku, Beb. Jangan. Tetap andalan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma perantara aja. Perantara untuk mendapatkan rezeki dari Allah melalui pekerjaan. Cuma jangan menjadi andalan. Iki, Beb, sing garakno aku arek iki ya iki, kerjaan iki. Aku iso nyekolahno anak sampai kuliah ya gara-gara pekerjaan iki. Jangan. Ketika Anda dapat rezeki dari pekerjaan, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah dapat rezeki. Ojo langsung vonis. Gara-gara kerjaan iki, Beb, aku iso bangun omah. Jangan. Ucapkan alhamdulillah dapat rezeki melalui pekerjaan. Eling nang Gusti Allah ndime. Ingat dulu kepada Allah. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad melanjutkan nasihatnya. Bagi manusia yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki tanpa perantara, ndak usah kerja soge. Maka beliau menasihati orang seperti ini hendaknya banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kenapa? Waktunya diberi longgar sama Allah, ndak usah kerja soge. Kemudian bagaimana? Syukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Gunakan waktu yang luang itu untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Jadi rezeki sudah diatur sama Allah. Cuma untuk membagi rezeki itu ada caranya. Ada kalanya melalui pekerjaan, ada kalanya tanpa pekerjaan. Coba panjenengan tengok nih. Cecek itu. Cecek lah. Iya. Cecek itu nempel. Rezeki nih miber. Nggih. Kalau main akal, cecek ini bakal mati kelaparan. Kenapa? Nggak masuk akal. Rezeki ini miber, cecek ini nempel. Ya apa cara mangan iki? Cuma bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditakdir nyamuk ini lemut iki rezeki ini cecek sing nempel di langgar iki. Moro-moro tiba-tiba itu nyamuk itu terbang sendiri. Nyedek. Cecek sing nempel kari ngotot, kari njulurno lidah itu. Sret antu. Iya. Rezeki itu. Rezeki tidak bisa masuk akal. Tidak bisa masuk akal. Rezeki itu memang urusan Allah. Kita urusannya adalah ibadah. Bukan memikirkan rezeki. Bukan. Kalau rezeki itu seperti matematika, bahaya. Rezeki itu tidak seperti matematika. Matematika itu ilmu pasti ya. 1 tambah 1, 2. Itu ilmu pasti. Cuma rezeki tidak bisa seperti matematika. Bapak kerja, bojo kerja, sama dengan kaya. Tidak bisa. Suami kerja, tambah istri kerja, tambah anak magang, sama dengan banyak utang. Banyak itu. Iya. Inilah misteri daripada rezeki seperti itu. Nggak bisa diakalkan. Nggak bisa, Pak. Kadang orang mungkin nggak punya moro-moro iso nyekolakno anake sampai kedokteran. Dari mana rezekinya? Lah hitung-hitungan, nggak mampu, Pak. Nggak mampu. Nggih, karena itu kita harus tawakal kepada Allah. Coba lihat orang-orang dulu. Mungkin yang umur 40, 50 ini
Tahu orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu itu kebanyakan nggak bisa baca ya. Nggak bisa baca. Kadang gaya sendal keliru. Sendal kanan abang, sendal kiri hijau. Cuma sertifikatnya kata. Tanahnya hektaran. Nggih. Tanahnya banyak. Kadang duwe sawah pirang petok. Tambahe hektaran. Bangun musola, macem-macem. Nggak sekolah loh ya. Tambah-tambah nggak ngerti. Kenapa? Mereka kok begitu makmur? Tahukah Anda? Karena orang dulu, Pak, banyak ibadah kepada Allah dan tawakal. Ini resepnya. Kalau zaman sekarang, kakek gaya tok. Kakek gaya. Casingnya tok kok wong sugih. Nggih. Gaya dasi. Wah, sepatu Van Toffel klotak-klotak. Nggawa tas. Isine utang kabeh. Engkok ngedol sertifikat tanah bapak. Iso ngedol tok zaman saiki iki. Iya, orang dulu, makmur. Padahal ndak bisa apa-apa. Zaman sekarang titelnya S1, doktor, profesor, ngletek. Nol ya. Ndak duwe satu sertifikat pun mungkin dia kesulitan. Gawe waris nonang anak ndak iso. Kalau orang dulu, petung turunan iso menikmati hartanya. Kenapa? Tawakal sama Allah. Tawakal. Nggak main akal-akalan. Nih coba panjenengan mikirlah. Tahu mangan iwak laut? Sering ya? Di mana itu ikannya tuh? Tengah-tengah laut. Tahu sampean mancing nang tengah laut ini? Nggak ada. Cuma karena sudah ditakdir iwak sing di tengah laut iki rezekine wong talang. Rezekine wong winongan. Akhirnya nelayan ke tengah laut, jaring, kemudian masuk ke pasar, dibeli meracangan keliling nang kampungnya panjenengan, lewat omahe panjenengan, kemudian panjenengan dikasih rezeki 10.000 sama Allah, iso tuku iwak. Mlebu nang cangkeme sampean. Asline ndi? Di mana ini? Tengah laut. Cuma karena sudah dicatat rezekinya ikan ini adalah untuk orang talang, untuk orang serambi, tutup, Pak. Walaupun panjenengan di dalam rumah, tutup. Itulah rezeki. Kemudian bagaimana beb kita? Urusan rezeki sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kita? Yang kita pikirkan adalah amal ibadah kita. Kenapa? Karena amal ibadah tidak ada jaminan daripada Allah. Kalau rezeki sudah dijamin. Sebelum Anda dilahirkan sudah dijamin sama Allah. Sudah dijamin. Iki soge, iki melarat, iki pejabat, iki rakyat. Sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Karena itu, ojo ngos-ngosan kerja iki. Semampunya. Aku soge iki beb gara-gara montang-panting kerja. Saya ini kerja keras beb. Makanya aku soge. Jare sopo? Siapa yang bilang kalau kerja keras itu pasti kaya? Nggak ada. Tuh banyak tukang becak, tukang bangunan. Yo kerjoe soro, nggak sugi-sugi. Dari mana? Tidak ada ceritanya rezeki itu bertambah karena kerja keras, rezeki berkurang karena malas. Nggak bisa. La yazid wala yangkus. Rezeki itu tidak bisa bertambah dengan kerja keras, tidak bisa berkurang dengan kemalasan. Tidak bisa. Nah, kalau sudah kayak gini, ojo hasut ambek tonggo. Jangan hasut. Tonggo bangun oma, biarkan sudah. Memang rezekinya dia. Katanya apa sampean? Kok iso iki bangun ya? Loh. Terus memang itu rezekinya dia kok. Rezekinya tonggo tuku sepeda motor, biarkan sudah. Lalu apa sampean meriang? Paham nggih? Nih, ini faedah yang dikumpulkan oleh Hatim al-Assam. Faqala Syakik, maka Syakik al-Balkhi, guru beliau mengatakan, waffaqakallah, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepadamu wahai muridku. Ini sesungguhnya aku qad nadartu Taurat, aku telah melihat di dalam kitab Taurat.
wal Injil, kitab Injil, waz Zabur, wal Furqan, kitab Taurat, Zabur, Al-Qur'an, aku teliti semua itu. Fawajadtul kutubal arba'ah, aku lihat dan aku dapatkan isi kandungan 4 kitab suci tersebut, taduru ala hadil fawaidis saminah, berkutat, muter di dalam 8 faedah ini. Jadi 4 kitab itu intinya di dalam 8 faedah yang dikumpulkan oleh Hatim al-Asam. Faman amila biha, siapa orang yang mengamalkan kandungan 8 ini ya, Anda jadikan pegangan hidup, karena amilan, maka orang tersebut menjadi orang yang mengamalkan 4 suci Al-Quran, 4 suci kitab. Hebat ya. Koyok ngeletek mek 8 tok ya. 30 tahun belajar mek 8 tok faedah. Ternyata 8 faedah itu intisari daripada 4 suci. 4 kitab suci, ya teko iki wis. Lek panjenengan amal lagi 8 iki. 8 ini berarti panjenengan sudah mengamalkan 4 kitab suci. Hebat ya. Cuma antep nih, Pak. Nggih, koyoke diwaca tok wis enteng, Bib. Siji ae amalno, ojo hasud, iso enggak? Jangan hasud. Berat. Ketok sepeda motor modern teko pickup pedaler, ndrodok ya. Waduh, sepeda sapa maneh yang mlebu kampung iki. Digoleki dituti ya. Nek sapa? Lho, iki iso tuku sepeda motor. Hasud sudah. Berat. Karena itu minta terus sama Allah. Ya Allah, selamatno ya Allah, selamatno teko fitnah dunya ya Allah. Tolong ya Allah perseni ati kula ya Allah. Doa terus sama Allah. Jene selamat. Nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, nih. Sekarang kan lagi viral virus corona nggih. Jangan khawatir, ndak usah kepikiran. Sudah, kita punya Allah yang selalu menjaga kita. Kita jangan sampai menghabiskan umur memikirkan virus buatan manusia. Ndak usah kepikiran. Anda minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini virus, Pak. Ini adalah virus yang dibuat oleh manusia dan didukung oleh bala tentaranya jin. Jin. Nabi SAW bersabda begini. An Abi Musa al-As'ari. Qala. Abi Musa, sahabat Nabi Muhammad SAW, meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, Fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Binasanya umatku karena 2. At-ta'an, yaitu tusukan senjata dari musuh. Wat-ta'un, dan penyakit wabak. Seperti saat ini ya. Wabak corona. Maka salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW tanya, Ya Rasulullah, hadha ta'nu qad arafnahu. Famat ta'un, wahai Rasul, tusukan senjata musuh kita tahu, faham. Itu penyebab daripada kematian. Tahu saya, tahu. Famat ta'un. Yang kedua ini saya tidak faham, wahai Rasul. Apa itu ta'un? Maka Nabi SAW menjawab, Wakhzu a'daikum minal jin. Yaitu tusukan musuh-musuh kalian dari kaum jin. Wa fi kullin syuhada, dari setiap orang yang mati gara-gara 2 ini, gara-gara tusukan musuh, gara-gara perang, dan gara-gara tusukan daripada kaum jin, yaitu menyebarkan virus-virus untuk masuk ke tubuh kita, maka orang yang kena penyakit seperti itu kemudian meninggal, maka kata Nabi Muhammad, dia telah meninggal dalam keadaan syahid. Jadi hadis ini memberi kabar kepada kita bahwasanya binasanya umat Nabi Muhammad karena 2. Yang pertama karena peperangan. Yang kedua karena wabak. Wabak ini yang dihembuskan daripada bala tentaranya jin. Jadi kalau panjenengan kepingin selamat, nyedek nang Gusti Allah.
banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Anda waspada, monggo, pakai masker, silahkan. Memang dianjurkan kita waspada. Cuma jangan lupa kepada Allah. Allah yang menjaga kita. Ojo kepikiran. Anda silahkan pakai masker, silahkan pakai sabun untuk biar steril, silahkan. Cuma jangan ngandalkan itu. Yang Anda andalkan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri dengan ibadah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan kita semua diselamatkan daripada wabak virus ini dan mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.